Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nurul Intan Silviani dari Prodi Ilmu Komunikasi Kelas B Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar penyiaran televisi dan radio. Pengertian radio dan televisi. Yang pertama, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan melewati udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium perangkat seperti molekul udara. Saat ini, radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar. Berbeda halnya sebelum abad ke-20, ketika konsep nirkabel masih dianggap kisah fiksi semata. Yang kedua, televisi adalah gelombang elektromagnetik yang memanfaatkan kedua gambar dan suara dalam mempengaruhi penontonnya. Gambar adalah kekuatan utama dan suara melengkapi atau penganut gambar yang ada. Dengan kekuatan tersebut, televisi mampu mempengaruhi emosi setiap penontonnya. Sifat radio dan televisi. Radio. 1. Dapat didengar. 2. Daya rangsang rendah. 3. Relatif murah. 4. Mudah dijangkau. Yang selanjutnya yaitu televisi. 1. Dapat didengar dan dilihat. 2. Daya rangsang sangat tinggi. 3. Elektris. 4. Mahal. 5. Daya jangkau luas. Karakteristik radio. 1. Auditory. Radio is sound. Radio adalah suara. Karenanya, radio adalah media dengar untuk didengarkan, karena hanya suara yang bisa disampaikan di radio. Apapun ingin disampaikan di radio, harus dalam bentuk suara atau disuarakan. Secara umum, suara yang muncul di radio atau disiarkan di radio ada dua macam, musik atau lagu dan kata-kata. Theater of mind dengan kata-kata atau words, dan efek suara sound effect. Radio atau penyiar bisa membuat gambar di benak pendengar, make picture in people mind, membuat pendengar berimajinasi, membayangkan sosok sesuatu, orang, pasar, mall, kerusuhan, demonstrasi, buku, batu, dan lain-lain. 3. Cepat dan langsung. Radio adalah media cepat, lebih cepat dari koran ataupun televisi, dalam menyampaikan informasi kepada publik, tanpa melalui proses yang rumit dan butuh waktu banyak seperti siaran TV atau sajian media cetak. Hanya dengan media telepon, reporter radio dapat secara langsung menyimpan berita atau melaporkan peristiwa yang ada di lapangan. 4. Akrab. Radio adalah media yang akrab dengan pemiliknya. Anda jarang sekali duduk dalam satu grup dalam mendengarkan radio, tetapi biasanya mendengarkan sendirian, seperti di mobil, di dapur, di kamar mandi, dan sebagainya. Karakteristik televisi. 1. Audiovisual. Televisi memiliki kelebihan yang sangat mencolok dari media komunikasi lainnya. Televisi memiliki kecanggihan untuk dapat menyajikan berita secara audiovisual dan visual, sehingga televisi mempermudah pemahaman audiensnya dalam memahami informasi yang disajikan. 2. Berpikir dalam gambar. Hal ini, penata acara dan produser program televisi sangat berperan penting untuk mempermudah pemahaman masyarakat mengenai berita yang disajikan. Penata acara harus melakukan proses visualisasi. 3. Pengoperasian yang lebih kompleks. Untuk dapat memproduksi sebuah program dalam dunia pertelevisian, membutuhkan peran banyak orang untuk terlibat dalam prosesnya, yang mana harus disertai dengan peralatan-peralatan yang cenderung lebih kompleks dari radio. 4. Bersifat satu arah sampai sekarang. Media massa di Indonesia belum dapat memfasilitasi komunikasi massa yang sifatnya dua arah. Kebanyakan media massa hanya bersifat satu arah,
yaitu dalam proses komunikator berperan sebagai penyampai informasi kepada komunikan. Sedangkan komunikan hanya dapat menerima informasi tersebut tanpa bisa memberikan hubungan timbal balik kepada komunikator. Keunggulan radio: 1. Tidak membutuhkan banyak biaya dan sederhana. Penggunaan layanan radio cukup sederhana dan tersedia di banyak toko elektronik dengan harga yang relatif murah. Oleh sebab itu, penggunaan radio masih digunakan hingga kini oleh berbagai kalangan masyarakat, baik itu pelajar, orang dewasa, ataupun lansia. 2. Dapat diakses dengan mudah dan dapat didengarkan secara offline tanpa koneksi internet. Kelebihan dan kekurangan radio yang selanjutnya ialah dapat diakses dengan mudah dan dapat didengarkan secara offline tanpa sambungan koneksi internet. 3. Lebih praktis dan fleksibel. Pada umumnya, perangkat radio hanya tersusun dan beberapa komponen. Di antaranya seperti komponen baterai yang berperan sebagai sumber tenaga, lalu ada pengeras suara yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari radio dan antena untuk menerima sinyal. Kelemahan radio: 1. Tidak ada gambar visual dan hanya berbentuk suara. Tentu, hal ini sangat berbeda dengan perangkat televisi yang menyampaikan sesuatu menggunakan semua elemen seperti suara dan tampilan visual, baik itu gambar ataupun video. 2. Tidak ada gambar visual dan hanya berbentuk suara. Kelebihan dan kekurangan radio yang pertama ialah tidak ada gambar, hanya bentuk suara. Tentu, hal ini sangat berbeda dengan perangkat televisi yang menyampaikan sesuatu menggunakan elemen seperti suara dan tampilan visual, baik itu gambar ataupun video. 3. Terkesan jadul dan kurang diminati oleh kalangan anak muda. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini media massa, televisi, dan sosial media lebih diminati oleh kalangan anak muda masa kini. Hal ini disebabkan karena media tersebut terdapat tambahan gambar visual dalam menyampaikan sesuatu, seperti mempermudah mereka dalam memahami isi dari pesan atau berita yang disampaikan. Maka, tak heran jika kebanyakan peminat radio saat ini ialah berasal dari kalangan orang dewasa dan lansia. Keunggulan televisi: 1. Lebih menarik perhatian. Televisi yang menggabungkan antara audio dan gambar membuat tampilan menjadi lebih menarik, sehingga bisa disimpulkan bahwa masyarakat memang lebih berminat dengan televisi ini dibandingkan media jenis lainnya. 2. Media informasi yang praktis selain media sebagai media hiburan. Saat ini, televisi juga mengalami banyak sekali perkembangan di mana fungsi sudah sangat beragam, mulai dari media periklanan sampai dengan penyampaian informasi yang semakin mudah. Dengan informasi yang disampaikan melalui televisi ini, maka akan membuat orang jauh lebih mudah menangkap apa yang ingin disampaikan. Karena berdasarkan penelitian, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia didapatkan dengan menggunakan indera. Salah satunya, indera yang cukup mendominasi yaitu indera penglihatan. 3. Bersifat langsung atau live dan up to date. Dengan media televisi ini, Anda bisa mendapatkan informasi khususnya berita baik dari dalam maupun luar negeri secara langsung atau live atau up to date, sehingga hal ini yang akan membuat Anda menjadi lebih cepat dalam mengetahui kabar atau berita terbaru. Dengan begitu, wawasan dan pengetahuan Anda akan menjadi lebih luas. Kelemahan televisi: 1. Tayangan televisi memang sangat banyak jenisnya. Ada yang bersifat untuk anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Disinilah letak permasalahan di mana jenis tayangan tersebut ditayangkan secara acak, sehingga tak jarang terdapat anak-anak yang menonton tayangan televisi tidak sesuai dengan usianya, sehingga hal seperti inilah yang patut diwaspadai. 2. Tergantung dengan listrik. Jika ada pemadaman listrik, televisi akan ikut mati dan penonton akan kehilangan informasi dari acara yang mereka saksikan. Hal ini mungkin dapat diatasi dengan generator, tetapi tidak semua orang mempunyai alat tersebut dan pemakaiannya pun sama-sama terbatas. 3. Komunikasi satu arah. Sama halnya
radio, televisi juga hanya menyediakan komunikasi satu arah. Artinya, penonton hanya dapat menyimak apa yang disampaikan media televisi, tetapi tidak memberikan respon langsung kepada mereka. Proses agar penyiaran tetap berjalan. 1. Studio merupakan sistem yang cukup memerankan dalam sebuah stasiun penyiaran untuk subsistem yang terintegrasi secara total. Anggota studio memberikan andil untuk penyedia-penyedia program reguler yang bersifat berkesinambungan. Sistem studio pada umumnya terintegrasi dari berbagai unit seperti anggota audio, video sistem, dan pencahayaan serta dilengkapi prasarana seni atau gambar untuk mendukung produksi khususnya untuk produksi audio visual. Studio merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide dan gagasan menjadi bentuk pesan baik gambar maupun suara. 2. Transmitter merupakan salah satu unsur dalam bagian penyiaran yang berfungsi mengantarkan gambar dan suara dari studio berupa gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi untuk dipancarkan atau disalurkan menempuh kabel atau serat optik. Benar 3 cara sistem satelit komunikasi sistem DBS atau panduan satelit penyiaran, sistem semi DBS, serta sistem gabungan atau penyaluran dan satelit. Penerima merupakan peralatan yang berfungsi mengubah gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi berupa sinyal suara dan atau sinyal suara dan sinyal gambar proyeksi menjadi bentuk pesan yang dapat dinikmati. Pancaran gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara yang berbentuk menempuh mikrofon belakang penalaran ini diterima oleh pesawat sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima, dan sinyal suara itu diubah kembali menjadi suara di dalam audio loudspeaker. Bagian ini memproduksi radio, sedangkan gelombang elektromagnetik yang masih membawa sinyal suara yang dihasilkan oleh mikrofon dan sinyal proyeksi yang dihasilkan oleh lensa dan belakang diubah menjadi sinyal gambar di dalam tabung pengambil gambar, maka bagian ini memproduksi siaran televisi. Yang terakhir, produk penyiaran merupakan cara penyelenggaraan sinyal, yaitu rangkaian mata perkara dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal, suara, atau gambar, baik menempuh udara maupun menempuh kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Demikian beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.